Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamu sudah berkenan untuk terhubung di sini ya. Oke baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan September 2025. Sebelum mari memulai, seperti biasa mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini. Oke? Baiklah Cancer, langsung saja kita mulai di sini. Ini dia set. Ada energi dari Ace of Pentacles, berikut ada energi dari Three of Pentacles reverse, kemudian di situ ada energi dari Two of Cups, dan kemudian ada energi dari The Tower reverse, dan kemudian ada energi dari Page of Wands di sini ya. Oke, berikut ada energi dari The Emperor, kemudian hadir energi dari Seven of Wands. Kemudian ada di situ energi dari Seven of Pentacles reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Five of Wands. Ya. Nah, jadi kalau mari lihat ini tuh pasti ya si pasangannya kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ini tuh lagi semacam sebel gitu loh ngelihat kamu gitu ya. Jadi kayak yang dia bisa aja ngerasa bahwa apa yang dia lakukan ke kamu itu tuh adalah hal yang sia-sia semata gitu ya. Jadi dia kayak aku udah berkorban banyak gitu loh, aku sudah kayak memberi banyak hal kepada kamu wahai Cancer gitu ya, mungkin dalam pemberian bentuk uang kah, dalam pemberian waktu kah, dalam memberikan tenaga kah, atau bahkan bisa hanya sebatas kayak dia memberikan cintanya dia ke kamu gitu ya. Dia mengizinkan dirinya untuk menghadirkan rasa cinta ke kamu gitu loh. Tetapi dia di sini tuh sebelnya ke kamu di saat dia sudah seperti itu ya. Namun ternyata dia melihat bahwa feedback balik dari kamunya itu tuh nggak ada gitu loh ya. Sepertinya kayak kamu tidak menghargai apa yang sudah dia lakukan selama ini kepada kamu gitu loh ya. Semacam bahwa yang dia lakukan hanyalah sebuah hal kaleng-kaleng gitu ya menurut kamu gitu ya. Masa iya sih kamu nggak tahu bahwa dia sayang sama kamu, bahwa dia menginginkan kamu gitu ya. Apa gunanya hal-hal yang selama ini tuh dia berikan atau dia tunjukkan ke kamu, apa gunanya gitu ya. Masa sih kamu ndak bisa menilai bahwa yang dia, apa yang terjadi di dirinya, apa yang dia lakukan ke kamu itu adalah sebuah hal yang istimewa gitu ya. Malah kamu dia lihat lebih memilih pria lain, lebih membuka diri kepada wanita lain gitu ya. Kok bisa-bisanya kamu dia lihat berlaku demikian ya dalam relationship-nya kalian ini gitu. Masa bisa-bisanya kamu mencintai orang. Ada beberapa di sini soalnya mari lihat, bisa-bisanya kamu mencintai orang yang baru aja kamu jumpai. Sementara dia sudah ada selama ini dalam hidupnya kamu. Gitu ya. Bisa-bisanya kamu menunjukkan bahwa kamu lebih interest kepada orang lain daripada ke dirinya. Gitu. Terlepas dari apa status relationship kalian ya. Bahkan jika di sini tuh sebenarnya masih dalam level PDKT gitu ya. Tapi dia yang selama ini nge-PDKT-in kamu, malah kamu jatuh cinta sama yang lain. Gitu. Beberapa bisa aja kayak ngerasa tertipu oleh kamu ya Cancer. Misalnya tertipu sebab karena setaunya dia dengan melihat gerak-geriknya kamu, gaya-gayanya kamu ini tuh jomblo gitu ya. Lah, baru-baru ini dia ketahui ya ternyata kamu sudah punya pasangan gitu ya. Kok kamu nggak terbuka sama dia, kok kamu nggak bunyi gitu loh ya. Di saat dia sudah kayak tumbuh harapan sama kamu, jadi ketika mengetahui bahwa
kamu sudah punya seseorang di sana ya, ya tentu di situ dia merasa bahwa dia layak untuk marah sama kamu. Gitu ya, merasa dibohongi soalnya seseorang ini ya, beberapa kalau mari lihat. Itu kelihatan kamu kayak membuka diri ke dia, tapi padahal kamu sudah punya pasangan di sana. Berarti kamu hanya ngelihat dia sebagai cem-ceman doang gitu ya. Waduh, egonya dia di situ itu sakit gitu loh ya. Jadi kayak balik lagi, dia menabur dengan sia-sia di sini gitu ya. Di saat seseorang ini tuh sempet dia merasa kepedean gitu ya, bahwa akan aman sajalah relationship kalian, akan berkembang hubungan ini, akan semakin kuat hubungan ini gitu ya. Sempat dia kepedean di situ. Ternyata kepedeannya itu tuh semacam model sebuah lidi aja, tek, dipatahkan dengan begitu aja sama kamu. Gitu ya. Nah, jadi kayak ini apa sih ini si Cancer ini? Begitu dia. Ya, kamu kayaknya mau bikin, atau kamu hanya mau bikin perkara aja nih dalam hidupnya dia. Ada pertanyaan seperti itu. Kamu mau bikin perkara. Situ ya. Kamu kok kayak tidak mengizinkan dia untuk menikmati kebahagiaannya yang dia rasakan selama ini tuh ketika bersama dengan kamu. Kok tiba-tibanya di saat ini kamu dengan sebegitu ini ya, tidak pedulinya gitu ya. Kamu kok kayak nggak bertanggung jawab juga pada kondisi keadaan dirinya gitu loh. Dengan melihat kamunya itu tuh katakan berbahagia di sana gitu ya dengan orang lain gitu ya. Masa kamu tidak mempertimbangkan bagian dari ketidakbahagiaannya si dia gitu ya. Jadi bahagianya kamu sendiri. Ternyata bahagianya kamu adalah sebuah malapetaka justru bagi si seseorang ini. Gitu. Ya. Kok gampang-gampangnya. Jadi seperti kayak gampang dia merasa ini ya, ego dia sakit. Gampang kamu masuk dalam hidupnya dia. Gitu ya. Membuat dia katakan mabuk kepayang dengan hubungan kalian gitu ya. Dan sebegitu mudahnya kamu memalingkan diri dari dia gitu. Sebegitu mudahnya kamu kayak mau pergi dari hidupnya dia, Cancer. Itu ya, kamu yang diharapkan tapi kok kamu tidak mengizinkan di saat ini dan di masa depan dia tetap mengharapkan kamu gitu ya. Malah kamu memilih untuk pergi gitu ya. Jadi kayak ya dia tahu sih ya, sebenarnya dia kayak harus melepaskan kamu gitu. Dengan dia harus mengakui pilihannya kamu gitu ya, bahwa kamu di saat ini dia lihat ya tidak mau untuk bersama dirinya gitu ya. Dia tahu dia harus ya menghargai, menghormati maunya kamu, satu sisi, bagian dari dirinya gitu. Tapi bagian dari diri dia yang lain itu tadi ndak rela sesungguhnya, ndak rela. Itu ya. Ibaratnya kayak dia masih menabur, menuai dengan puas, kok belum dia rasakan. Malah kamu seperti orang yang mau pamit pergi dari hidupnya dia. Gitu ya. Kamu mau melanjutkan hidupnya kamu tanpa dirinya. Gitu. Nah, itu satu bagian dari dirinya inilah yang kok macam tidak terima gitu. Ya. Jadi kalau mari lihat seseorang ini tuh bisa aja jadi pengganggu nanti bagi kamu. Itu ya, pengganggu. Jadi kayak dia mau mengintervensi. Dia tidak mau mengizinkan kamu kayak gampang-gampangnya melenggang kangkung. Keluar dari hidupnya dia, meninggalkan dia. Nggak bisa. Gitu. Jadi paling enggak nanti dia bisa tuh agak ngetik-ngetik itu sama kamu ya. Apa sih maksudnya kamu? Kenapa kamu nge-PHP-in aku? Gini. Oh, bisa dia komplain langsung ke kamu ya melalui chattingan tadi ya. Face to face pun hadap-hadapan sama kamu dia juga mari lihat berani nih ya mengkonfrontasi kamu langsung. Gitu. Kenapa sih kamu kok nggak mau lagi chatting sama aku? Gara-gara kamu deket sama cowok lain ya? Gitu. Karena kamu
tertarik sama wanita lain gitu. Terus kamu anggap apa aku selama ini? Oh, bisa aja gitu ya. Ngekonfrontasi kamu hadap-hadapan gitu. Karena kalau melihat tipe orang yang kayak gini nih macamnya belak-belakan ya, belak-belakan di situ. Tapi boleh jadi juga dia kayak yang caper-caper sama kamu ya. Jadi semacam kamu udah bisa happy dengan sebegitu happy-nya gitu. Jadi capernya dia untuk ya mengusik apa yang saat ini dia rasa sedang menarik perhatiannya kamu. Nah gitu. Jadi capernya nggak mesti dia akan mensengajakan dirinya berpenampilan cantik atau berpenampilan ganteng ya untuk tarik perhatiannya kamu ya. Tapi boleh dengan marah-marah gitu ya. Misalnya kalau kalian ini tuh ada interaksi entah itu satu kantor, ini contoh aja ya, kalian satu kantor yang sama gitu. Dia bisa dengan sengaja ngegebrak meja gitu ya, nunjukin bahwa dia marah gitu ya. Dimarahinnya orang lain, padahal marahnya untuk orang lain itu tuh sebenarnya juga untuk kamu gitu loh. Bahkan bisa saja sebenarnya untuk kamu yang ini aja jadi korban, orang yang dimarahin di depan dia aja yang jadi korban. Bisa gitu. Lewat dia dari depan kos-kosannya kamu misalnya, dia geber-geber itu motornya dia gitu, biar bikin kamu tuh berisik. Di situ ya. Jadi tidak nice, pendekatannya dia kepada kamu tidak nice. Dia bukan yang datang lembut-lembut, kenapa sih kamu ini tuh Cancer gitu ya. Sia-sia dong kita selama ini tuh bersama. Segampang itu kamu mau ninggalin aku gitu ya. Semudah itu kamu bisa ngecuekin aku gitu ya. Padahal mungkin boleh jadi dia juga memberikan alasan ya kepada kamu untuk kamu tidak lagi dengan dia gitu kan. Ada alasannya dia juga gitu. Bukan hanya karena kamunya aja yang sudah ndak mood gitu ya, kamunya aja sudah yang tidak ingin lagi dengan dia gitu ya. Bukan karena kamu udah bosen gitu. Tapi bisa-bisa ada beberapa hal gitu ya yang membuat kamunya itu tuh jadi berpikiran untuk menganggap bahwa relationship kalian ini tuh hanyalah relationship biasa-biasa aja gitu. Atau bahkan ada beberapa di antara kaum Cancer kayak aku nggak mau punya bisnis apa lagi dengan dia gitu ya. Aku nggak mau punya urusan apapun lagi dengan seseorang ini gitu kan. Tapi itu tadi karena ada alasan pula yang kamu lihat diberikan dari pihaknya dia. Tapi walaupun dia katakan misal kamu bilang, lah kan dia yang duluan mau ninggalin aku, lah kan dia yang duluan menjauh dari aku, misalnya nih gitu ya. Tapi walaupun begitu kenyataannya, namun ternyata kalau kamu ngecuekin dia, kalau kamu tidak lagi dengan dia, wah dia juga baru beberapa yang menyadari bahwa waduh, nggak gampang gitu ya, nggak gampang ternyata jika dia itu tuh tanpa kamu gitu loh ya. Jadi seperti kayak keputusan tindakannya dia kemarin hari menjauh dari kamu, dia anggap itu tuh adalah sebuah hal yang keliru gitu ya, sebuah hal yang salah. Tidak sebegitu benarnya ternyata gitu loh ya. Jadi semacam ada egonya dia bahwa dia harus tetap untuk memiliki kamu. Kamu jangan sebegitu mudahnya untuk pergi dari dia walaupun dia memberikan alasan gitu. Tapi nggak bisa begitu mainnya kamu, coba ya. Hanya sebab karena tindakannya kamu tidak sesuai sama dia, makanya dia ini tuh nganggep ya dirimu kan sebagai makhluk yang menjengkelkan untuk di saat ini. Gitu. Ya memang kalau mari lihat kamunya kayak tidak punya motivasi lagi ya untuk lagi-lagi terus-terus dengan si seseorang ini ya. Gitu.
kamu kayak tidak memilih untuk melanjutkan komitmennya kamu ini dengan si dianya. Gitu loh. Kayak kurang srek aja gitu ya. Mungkin ketika kamu menimbang gitu ya, menimbang tentang si dianya ya, tentang hubungan kalian, bisa-bisa kamu kayak ngerasa ya kurang oke juga sih kalau harus maksa-maksain diri dengan dia atau untuk melanjutkan lagi dengan dia. Gitu ya. Jadi kayak kamu lebih memilih hal-hal yang menurut kamu ya lebih mampu ya, lebih mampu untuk kamu jalani relationship-nya. Gitu. Kamu lebih memilih udahlah dengan orang lain aja gitu kan. Kamu lebih merasa cocok aja kalau hidupnya kamu itu tuh tidak diisi oleh dengan berhubungan sama si seseorang ini. Itu. Mari lihat, kamu kayak dia mau ngapain aja pun terserah gitu ya. Macamnya kamu tidak terusik dengan apapun nanti aksi dari si seseorang ini. Gitu ya. Kamu tidak terganggu ini kalau mari lihat. Dia mau marah-marah kayak, dia mau ngapain kayak. Gitu ya. Justru bisa-bisa beberapa di sini tuh semakin dia melakukan upaya caper sama kamu. Gitu ya. Tarik-tarik perhatiannya kamu. Semakin ilfil kamu melihat seseorang ini. Boleh-boleh semakin kayak yakin kamu gitu ya. Bahwa akan lebih menyenangkan jika hidupnya kamu itu tuh tidak diisi juga dengan interaksi sama si seseorang ini. Itu. Rasa-rasanya tidak ada ya yang bisa mencegah kamu ya untuk abai sama si dia. Itu. Tidak ada. Itu. Semacam kamu ringan aja, udahlah. Kalau dengan dia udahlah itu ya. Masa bodoh aja lah. Lebih gampang. Mari lihat ya. Sikapnya kamu seperti itu. Itulah. Masa bodoh gitu ya. Nggak pedulian gitu. Mau dia chatting panjang lebar sama kamu gitu ya. Sudah sampai udah bolak-balik ting-nung handphonenya kamu. Bunyi notifikasi dari dia gitu ya. Bisa-bisa kamu udahlah nanti aja dibaca. Gitu ya. Kalaupun dia ngajak kamu konfrontasi, mari lihat responnya kamu itu tuh respon yang ya benar-benar kamu respon. Kamu bukan yang reaktif gitu. Kamu bukan yang kayak ketakutan gitu ya. Ditodong dengan pertanyaan apa sih maksudnya kamu? Kamu senang sama orang lain ya, bukan dengan aku ya misalnya. Itu ya. Pokoknya kamu tidak terintimidasi lah sama si tindakan seseorang ini. Gitu. Biasa-biasa aja, kamu ngeliat biasa-biasa aja. Gitu. Kalau mari tangkap. Dan memang kebetulan sebisa mungkin nampaknya kamu juga ada beberapa mengelakkan. Gitu ya. Misal kamu ngeliat, waduh dia udah deket ini, udah datang jalan mendekat ke kamu. Wah, kamu langsung kabur gitu ya. Kamu langsung menghindar gitu ya. Jadi ada beberapa di sini tuh kayak yang kucing-kucingan gitu loh ya. Kalau dia bawel-bawel misalnya diketikan wawa gitu ya, chatting kamu gitu. Mungkin kamu kayak akhirnya ngeblokir dia gitu ya. Bikin silent khusus chattingan nomor dari dia itu tuh kamu bikin silent gitu ya kan. Jadi kayak kamu itu tuh nggak mau wasting time ya. Kamu nggak mau wasting energi gitu loh ya. Untuk merespon si seseorang ini gitu loh. Ya, jadi kalau dia niatan mau ngajak kamu berantem karena memang ada di sana ya. Ribut dulu lah sekali sama kamu gitu, geger dulu lah sama kamu gitu. Ekspresi dari ketidaksukaannya dia atas sikapnya kamu yang acuh abai sama dia ya. Nah,
Tapi ajakan dia untuk tengkar sama kamu justru kayak tidak kamu ladeni gitu ya. Jadi apapun yang dia lakukan tidak menarik perhatian dari kamunya. Kamu anggap itu tuh hanya sebuah tindakan yang biasa-biasa aja atau yang masih bisa lah untuk kamu handle dengan mudah gitu ya. Ibaratnya kayak ngehandle debu kamu ya, tinggal ditiup aja udah ya gitu. Di sana. Oke, baik ya Cancer. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn. Berikut ada energi dari Cancer, ada energi dari Scorpio, Aries juga di sini ada ya, Sagittarius, Leo hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.